kenapa kita mesti bertujuan kepada Allah? Kenapa kita kemudian harus mengatakan Allah tujuanku? Nah, ini ada sebuah rahasia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Komaria, jazakillah khairan katsira, dan semua sahabat-sahabat di jiran Malaysia dan dimanapun berada, semoga dalam ridha Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tajuk kita atau maudhu' dalam bahasa Arab, maudhu' kita berkaitan dengan ghayatul hayah atau hadaful hayah. Hadap, ke dalam bahasa Arab hadapul hayah, jadi hadap, kita menghadap kemana, kita hendak bertawajuh menghadap kemana ketika kita hidup. Dan ini sangat berkesesuaian dengan surah dalam Al-Quran, surah 6, surah Al-An'am, ayat 162, dan kita barangkali sudah banyak yang hafal, ya. Hafaz ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ayat ini nanti akan menjadi panduan kita untuk mengurai, mensyarahi persoalan apa yang akan kita bicarakan, itu Allah ghayatuna, Allah tujuan kita. Semoga puji syukur selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa karena kita kenal Allah dengan berkah jasa-jasa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khusus pada hari ini beliau mengatakan aktsiru, perbanyaklah, ya, minas salati, ya, daripada salawat fiha fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fa innaha ma'rudah, karena pada salawat pada hari ini, pada saat-saat ini langsung disampaikan kepada aku. Ma'rudah bisa diartikan dilaporkan kepada aku. Mari kita mulai kajian ini dengan salawat ringan saja. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Baik, sahabat-sahabatku, teman-teman semua, silakan dibuka kalau punya Quran digital di handphone, di smartphone-nya boleh, atau punya mushaf, surat ke-6, surat Al-An'am, ayat 162. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berkata, ya, ini semacam deklarasi penyampaian tentang tujuan hidup, bahkan lebih dari tujuan hidup, bahkan tujuan mati, bahkan jadi mati pun ada tujuannya, ya. Ayatnya sudah menjadi bagian dari potongan doa iftitah ketika kita membuka sholat. Saya menyebutnya doa tawajjuh, ya, wajjahtu wajhiya, lalu di bagian ujungnya qul, katakan hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ritual-ritualku seperti haji, umrah, dan menyembelih, ya, itu disebut nusuki, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, bahkan juga matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Rabb, pemilik alam semesta. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada banyak orang, dan termasuk umatnya sampai sekarang, kenapa beliau sukses. Beliau sukses untuk berdakwah karena beliau mengkalamkan tujuannya. Ini yang kita sebut visi hidup, ghayatul hayah, bahkan ada ghayatul maut. Jadi bahkan mati pun ada tujuannya, yaitu lillahi rabbil alamin.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujungnya dikatakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya di ayat 163, wa bidzalika umirtu, dengan hal itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, akulah yang pertama kali Islam, akulah yang pertama kali tunduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat sebelumnya beliau menutupnya dengan wa makana minal musyrikin, tidaklah Ibrahim seorang yang musyrik. Jadi ada pembersihan sebelum kita menyatakan kita ini bertujuan hanya untuk Allah. Tapi ini kemudian diterjemahkan dalam ilmu-ilmu zikir. Dulu sedari saya kecil, saya belajar kepada beberapa guru-guru ruhani, murabbi ruh. Ada namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Beliau mengajarkan kami untuk sering mengatakan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah maksudku. Maksud dalam bahasa Arab itu dulu diterjemahkan oleh ulama-ulama Melayu dengan kata tuju. Tapi dalam bahasa Melayu lama juga, tuju itu juga berarti tujuan ataupun suka. Allah lah tujuanku. Nah, tapi juga kalau saya dulu di Minangkabau, kalau kita menyebut kepada seorang, kamu suka nggak dengan seorang, itu kita menyebutnya kamu tujukah dengan orang ini. Maka ilahi anta maksudi boleh diartikan Allah lah cintaku. Jadi bukan hanya semacam Allah tujuan. Kenapa jadi tujuan? Karena kita mencintai. Inilah kemudian yang kita maknai lillahi ma fis samawati wal ardh. 3 ayat terakhir dari penutup surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan kata lillah. Milik Allah lah apa yang di langit dan apapun yang di bumi. Karena milik Allah apa yang di langit dan di bumi, maka yang di langit dan di bumi tidak boleh punya tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pergerakan-pergerakan dulu di Timur Tengah, di Syarq Awsat, di Arab sana, dulu ada pergerakan yang menjadikan ini sebagai syair-syair pergerakan. Itu Allahu ghayatuna. Allah lah ghayat kami, tujuan kami. Dan itu menjadi tren di waktu saya masih muda, saya sering mendengar ini. Allahu ghayatuna. Ternyata kalimat-kalimat ini bisa diterjemahkan dalam berbagai hal. Tadi saya bertemu mursyid saya, murabbi saya, Syekh Maulana Muhammad Nuruddin, yang wafat waktu itu umur 84, tahun 99 saya ingat saya, atau 2000. Itu belum mengajarkan ilahi anta maksudi. Ternyata maknanya sama dengan orang-orang dalam harokah Allahu ghayatuna. Ya. Kenapa kita mesti bertujuan kepada Allah? Kenapa kita kemudian harus mengatakan Allah tujuanku? Nah, ini ada sebuah rahasia di sana. Saya boleh buat sebuah kalimat. Kiblatnya tubuh adalah Ka'bah. Kiblatnya akal adalah ilmu. Kiblatnya hati adalah nama Allah. Kiblatnya ruh adalah zatullah. Ini ungkapan saja ya. Semacam ibarat yang bisa nanti disyarah, diurai lebih jauh. Tubuh kita, makanya semua orang Islam pasti merindui haji dan umrah. Karena tubuh ini setiap hari 5 waktu, kita ketika hendak menghadap kepada Allah, kita perlu ada simbol. Simbol dari persatuan dalam ibadah itu adalah bertawajuh atau istiqbal, menghadap kepada Ka'bah, menghadap kepada Al-Masjidil Haram. Dan semua umat Islam sepakat bahwa tidak ada satupun yang menyembah Ka'bah. Tidak ada satupun kita yang menyembah Masjidil Haram, tidak ada. Semua kita orang-orang yang menyembah Rabbul Ka'bah. Ya. Tapi ilmu-ilmu yang ada selama ini
hanya mengajarkan kalau kamu hendak khusyuk, bayangkan ada Ka'bah di depan, hanya sampai di sana. Nah, dan itu belum cukup tentunya. Maka perlu ada kiblat akal. Kiblat akal adalah ilmu, dan salah satu dari tugas ilmu itu adalah membuat analog atau kias. Satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkalam kepada sahabatnya. Sahabat ini dulu meludah di masjid. Dulu masjid itu bentuknya pasir, dan mereka ada yang meludah di ke depan, ke arah tempat sujudnya, bahkan sampai ke tembok yang ada di depan. Sehingga Nabi dulu pernah bergotong royong, bekerja bakti untuk membersihkan bagian depan masjid yang diludahi oleh jamaahnya beliau sendiri. Jadi Nabi itu sangat humble sekali, bahkan mau membersihkan bekas ludah jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, janganlah kalian meludah ke hadapan kalian. Kenapa? Karena jika kalian sedang sholat, Allah ada di hadapan kalian. Ini bukan berarti di hadapan bahwa Allah menempati suatu arah dan tempat, tapi ini hanya bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akliyah bisa dianalogkan. Kalau kita menghadap dengan tubuh ke arah Ka'bah, maka kita sedang membangun sebuah kepercayaan bahwa kita berhadapan dengannya. Dan yang ketiga tadi, kiblatnya kolbu adalah nama Allah, bahkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya hendak mengingat Allah, atau nggak usah mengingat Allah, saya hendak mengingat seseorang, maka saya yang ingat pasti namanya. Coba teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, sebanyak itu kita bertemu orang di jalan kah, dimanapun itu, apakah kita ketika bertemu seseorang yang kita nggak pernah berkenalan dengannya, tidak pernah bertaaruf dengannya, kita bisa ingat? Tentu tidak. Yang pertama kita ingat namanya atau wajahnya. Nah, maka yang kita nggak pernah berkenalan dengan wajahnya, yang tidak pernah kenalan dengan namanya, kita tidak akan kenal. Oleh karena itu, berkalamlah ulama dari dahulu, dan saya sering mengulang-ulang nih dalam kajian-kajian saya, memaknai ayat surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu bahwasannya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka muncullah kalam dari Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru berkalam, baru berkata, baru beramal. Jadi inilah manhaj ulama salafus saleh, ulama-ulama ahlus sunnah terdahulu. Kita ilmui dulu, kita pelajari dulu, baru kita kemudian berkalam, lalu baru beramal. Namun hari ini kita lihat sepertinya terbalik. Orang-orang lebih mendahulukan ibadah dahulu, baru kemudian berilmu. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang-orang beribadah itu penuh dengan rasa beban. Beribadahnya bukan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ayat ini kemudian diterjemahkan oleh para masyayikh kita dengan ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama, kalau teman-teman di Malaysia dulu mungkin sebelum ejaannya diganti ugama, ya. Awal agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Apabila kita hendak berkenalan dengan seseorang, maka perkenalan pertama itu adalah dengan menanyai namanya. Siapa namamu? Apa namamu? Ya, masmuk dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika kita berkenalan kita dengan Allah, maka kita harus mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasianya kenapa di dalam surat Al-Ikhlas, kalam pertama yang keluar adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, dialah yang ahad, dialah yang esa, dialah yang satu, yang tidak dapat dibagi. Allahus Samad. Dia tempat kita menggantungkan semua harapan. Sampai akhir ayat. Maka di ayat tersebut ada semacam perkenalan dengan Allah.
Maka jika ingin memperbaiki tujuan kita dalam hidup, maka mesti kita mengenal yang maha hidup. Jika kita ingin mengenal tujuan kita mati, kita harus mengenal sang yang maha mematikan. Ternyata mati itu bukanlah mati. Mati itu cuma pintu menuju kesempurnaan. Itu sebabnya dalam hadis Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih dikatakan, la yamutanna ahadukum hatta yustawfa rizquh. Kalian tidaklah mati, tidaklah diwafatkan, tidaklah kemudian berpisah ruh dengan badan, hatta yustawfa rizquh, sampai kemudian disempurnakan rizkinya. Maka mati itu bagi saya adalah kesempurnaan. Salah satu Habib yang masyhur dari Yaman itu Al-Habib Ali Al-Jufri. Saya pernah memintakan ijazah juga dan mendengarkan beberapa hadis dari beliau. Beliau pernah diancam orang untuk dibunuh. Apa jawabannya? Apakah kamu mengancamku, menakut-nakutiku dengan sesuatu yang aku inginkan? Jadi beliau tidak merasa takut sama sekali ketika hendak dibunuh. Seseorang tidak akan sempurna hidupnya sampai dia meninggal. Nah, di dalam hadis ini ada, saya coret-coret ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, lan tarau rabbakum, kamu tidak dapat bertemu Allah hatta tamutu. Ya, kalau ditulis lan tarau rabbakum hatta tamutu. Tidaklah kamu akan bertemu melihat Allah rabbakum hatta, sampai kamu tamutu, ya, sampai kamu mati. Ya, berarti bertemu Allah, memandang Allah, nikmat terbesar di surga. Jadi sahabat-sahabat makan Allah, surga itu nikmatnya ada dua. Yang paling rendah adalah nikmat syahwat. Maka ditandain dengan syahwat itu makan, kawin, ya. Ada nikmat kedua yaitu ru'yat. Ru'yat itu memandang, bertemu, ya. Memandang. Kalau kita pernah menyukai seseorang, maka kita ingin bertemu dan memandang wajahnya secara langsung. Inilah nikmat ru'yat. Jadi, nikmat surga ada pada dua hal ini, syahwat dan ru'yat. Nah, dalam kajian-kajian saya sebelumnya di komunitas yang banyak di Indonesia, saya menyampaikan, mungkin untuk sahabat Malaysia ada yang sudah mendengarnya juga, di surga yang paling sering bertemu Allah itu namanya surga Firdaus. Di surga Firdaus ada dua kali ru'yat. Dua kali ru'yat. Ya. Kapan saja itu? Pertama pagi, lalu sore, petang, ya. Dalam bahasa Melayu barangkali disebut petang. Namun jarak dari pagi sampai sore, jarak ini 500 tahun. Dan jarak dari sore ke pagi kembali juga 500 tahun. Jadi mereka di sini ru'yat, bertemu memandang Allah. Di sini juga ru'yat, bertemu memandang Allah. Dalam masa penungguan ini, dalam masa mereka menunggu 500 tahun ini, disitulah muncul kerinduan yang luar biasa. Jadi ada masa-masa yang muncul saat itu rindu.
apalagi ya, mungkin bahasa kita sama ya, penasaran, keingintahuan, ya, ingin lebih mengenal. Maka ahli surga Firdaus dalam masa 500 tahun itu kemudian mencari siapa orang yang paling dekat kepada Allah, dan tentu itulah Rasulullah SAW. Jika orang-orang di surga, orang-orang di neraka berharap bertemu Allah, masuk surga, jadi biar dipindahkan dari surga, sedangkan orang yang di surga pun masih minta syafaat. Jadi syafaat kepada ahli neraka dibebaskan dari siksa neraka. Syafaat bagi ahli surga supaya didekatkan kepada ru'yat. Nah, sejauh apa pengenalan dia kepada nama, sifat Allah di dunia, maka sejelas itulah nanti ru'yatnya, memandangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, teman-teman, nah ini sekedar ilustrasi saja ya, sekedar menggambarkan saja bahwa begitulah kehidupan nanti di surga. Jadi ketika kita berbicara surga, jangan berhenti pada nikmat menikah, kawin, makan, minum, terbang. Enggak, jangan berhenti. Ada nikmat yang luar biasa yang mesti kita kemudian kejar. Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita adalah bertemu Allah. Untuk bertemu Allah tentu kita harus mendekat kepada yang paling dicintai oleh Allah. Inilah yang ada dalam surat Al-Imran, surat 3, ya, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu betul cinta kepada Allah, ingin bertemu Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepadaku.